Pemirsa, bersama saya Maria Ulfa di podcast Kemenak Salatiga. Kali ini Creative Crew sengaja menghadirkan narasumber dari Sumeneb yang juga tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, fine. Untuk kesibukan kali ini apa Pak nih Pak? Yang Saat terdekat? ini kita sedang mempersiapkan studi tiru dari Kota Batu. Kapan itu Pak? Insya Allah tanggal 11 Februari 11 ini nanti ya. Februari, berarti seminggu lagi ya Pak? Seminggu ya? lagi, mohon maaf. Untuk persiapannya seperti apa itu Pak? Insya Allah kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bersama teman-teman semua di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ini, agar kita bisa memberikan sesuatu yang dicari dan bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman kita dari Kota Batu, yang sama-sama membangun zona integritas. Kira-kira ini tamu yang sering datang ini Pak ke Kemenak Kota Salatiga ini kira-kira menjadi PR tersendiri, menjadi beban, atau justru ini menjadi spirit untuk kedepannya ini Pak? Bagaimana ini Pak? Bagaimana? Yang datang itu sebuah kehormatan bagi kita, Mbak. Juga spirit. Kehormatan itu karena kita ketika ada tamu, kita ini merasa berharga. Ada saudara kita yang datang, ada yang nilai. Kemudian menjadi spirit karena ketika tamu datang, setidak-tidaknya kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan yang tadinya biasa-biasa menjadi sesuatu yang tidak biasa. Kita ingin memberikan sesuatu yang dicari oleh saudara-saudara kita yang datang ke sini. Tentu sama sekali tidak memberatkan ini. Kami sangat welcome berbahagia. Ya, Pak, ya? Welcome. Yeah. Very very welcome dengan tamu-tamu yang datang gitu. Yeah. Selalu ya Pak, yang diberikan itu informasi-informasi yang kaitannya dengan kemarin predikat Salatiga mendapat WBK seperti itu nggih. Iya, jadi setiap tamu yang datang ke sini itu selalu mencari tentang bagaimana kiat-kiat membangun zona integritas menuju WBK WBBM sehingga Kemenak Salatiga ini bisa memperoleh predikat WBK kemarin. Yeah. Ada satu lagi Mbak Ulfa yang dicari dari saudara-saudara kita dari jauh datang ke sini, itu tentang bagaimana kiat membangun kota Salatiga ini bisa meraih predikat kota tertoleran nomor 1 di Indonesia. Jadi ada dua kalau kita coba mengkategorikan ya, mencoba itu ada dua, ada yang gabungan. Luar biasa ini ya, Salatiga sebenarnya kota kecil tapi menjadi tujuan dari berbagai daerah ini untuk studi tiru, untuk sharing knowledge, seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi kalau dilihat dari sisi kewilayahannya, sebetulnya kan kecil ya, kota Salatiga ini hanya 4 kecamatan yang tersebar di 22 kelurahan ya. Nah itu kan hanya kecil sekali, tetapi kecilnya wilayah ini justru sebetulnya kalau dilihat dari sisi kemanfaatan dalam teori manajemen ini sebetulnya lebih memungkinkan untuk bisa kita manage dengan baik. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Iya. Lah ini ngomong-ngomong masalah manajemen ini Pak, ini tertarik ini untuk mengulik ini Bapak. Ini kan dulu pernah menempuh di luar negeri ya Pak, di mana itu Pak? Di Aussie ya Pak ya? Betul ya, di Australia, Australia Mbak gitu. ya. Lah kira-kira manajemen seperti apa sih Pak yang bisa diadopsi dari Aussie seperti itu? Jadi dulu itu saya alhamdulillah ya menjadi bagian dari pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat beasiswa ke Lathrop University, tepatnya di kota Melbourne ya, Australia. Nah, di sana memang khusus pelatihan untuk senior staff. Jadi diklat tentang leadership dan manajemen. Itu berapa lama itu Pak? 2 bulan ya, lebih ya. Jadi di situ memang for senior staff gitu. Ya, karena waktu itu saya kelihatan masih muda ya. Tahun berapa itu Pak? 2003 ya. 2003. Iya, jadi masih muda waktu itu saya.
Bahkan jadi pegawai pada waktu itu baru berapa ya Mbak Ulfa? Baru 6 tahun ya. Saya kan 1 Maret 97. Berarti baru moncar-moncarnya jadi pegawai itu Pak? Oh iya, baru semangatnya. Nah itu yang saya dapatkan dari sana. Ternyata manajemen itu ternyata menjadi ruh di dalam membangun sebuah office, membangun sebuah kantor gitu ya. Nah kita coba ruh ini kita terapkan di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Alhamdulillah prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi manajemen kita bawa ke sini. Kemudian tentu kita tidak meninggalkan lokalitas ya, ciri khas Salatiga. Nah kita coba, kemudian kita ramu dengan bagaimana teori-teori membangun manajemen yang bagus tentunya ya, baik dari tokoh-tokoh klasik, neoklasik, modern, kita terapkan di sini. Alhamdulillah hasilnya dapat kita lihat dalam waktu 1 tahun ini. Iya. Termasuk ini ya, mengantar sampai dengan predikat WBK ini ya Pak? Mengantar dengan sampai mendapatkan predikat WBK. Tapi tentu itu ada kiat-kiatnya ya, selain teori manajemen secara umum. Iya. Jadi sedikit flashback ini Pak. Kira-kira ini yang membentuk ini, khususnya ini Bapak ini ya, seperti sampai dengan saat ini nih. Ini juga dengar-dengar ini jago juga gitu Pak, baca kitab ini Pak. Nah ini nimba ilmu dari mana ini Pak? Dari pesantren mana Pak? Jadi saya lulusan dari Pondok Pesantren An-Nokoyah, Sumeneb, Jawa Timur ya. Tepatnya di Kecamatan Gulu-Gulu. Itu pesantren yang cukup tua, berdiri pada tahun 1887. Jadi cukup tua pesantren itu. Nah, saya menempuh pendidikan dari kelas 1 Tsanawiyah sampai kelas 3 Aliyah. 6 tahun. 6 tahun di sana. Ya, di sana memang perpaduan antara pendidikan formal dengan non formal dalam tanda kutip diniyah ya. Itu menjadi satu kesatuan di pendidikan formal, masuk. Jadi kitab itu masuk ke dalam pendidikan formal di sana. Ya ada pengalaman sedikit lah untuk baca kitab begitu, karena di sana memang salah satu kompetensinya itu ketika lulus diukur dari kemampuan membaca kitab. Betul sekali Mbak Ulfa itu. Ada kisah menarik nggak Pak saat itu, pengalaman-pengalaman ketika mondok dengan teman-teman kayak gitu? Mungkin ya biasa ya Pak, di pondok ada yang hilang, ada yang gimana nih cara-cara kreatif ini untuk dapat ini nih gitu Pak? Betul, saya punya pengalaman yang unik Mbak ya. Dulu itu saya untuk mata pelajaran agama oleh bapak saya itu seluruh kitab saya dipenuhi. Tetapi untuk mata pelajaran umum itu ada yang tidak dipenuhi oleh orang tua saya. Tidak dibelikan gitu Pak maksudnya? Iya, tidak dibelikan begitu ya. Kalaupun saya minta itu kadang nggak dibelikan. Maka saya mencoba untuk menyiasati bagaimana saya agar tetap bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Maka saya dulu itu nyari teman-teman yang tertidur pada saat belajar, terutama yang di bawah lampu ya. Nah, kemudian malam-malam itu saya workshop ya, kalau kata santri, bahasa santri itu saya workshop bukunya itu, saya baca di dekat orangnya itu Mbak. Nah, kemudian ya alhamdulillah saya banyak yang ingat apa yang saya baca itu. Kemudian saya kembalikan ke tempatnya lagi. Setelah selesai dibaca. Lagi. Itu jadi saya punya pengalaman unik seperti itu Mbak. Yeah. Nah, maka saya bersyukur ini saat ini media pembelajaran itu sudah bisa dari mana-mana ya, tidak harus mengalami seperti saya ya. Walaupun demikian ya alhamdulillah prestasi juga tidak jelek-jelek amat. Saya setiap naik kelas itu dapat ranking ya. Itu. Luar biasa ini Pak ya. Terus ini Pak untuk saat ini juga sedang melanjutkan S3 ya Pak ya? Iya Mbak ya. Nah, ini membagi kesibukannya seperti apa Pak? Saya satu untuk jam kantor itu tetap sesuai jam kerja. Alhamdulillah untuk S3 saya ini kan di hari Sabtu Minggu ya, atau weekend ya, sehingga ini bisa kita atur. Kadang malam, kadang ada yang dosen mintanya masuk malam, sehingga kita juga masih bisa mengatur waktunya dan tidak ada masalah alhamdulillah. Online gitu ya Pak berarti ya Pak ya? Online kadang ya pernah luring juga gitu ya.
tetapi kita bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau malam ya habis isya ya. Tetapi kebanyakan itu kan memang di hari Sabtu ya, sehingga kita enak, tidak ada masalah ya. Untuk sumber belajar juga sekarang tinggal browsing jurnal ya, itu sudah enak sekali. Selesai, ya, tidak ada masalah. Ya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa segera menyelesaikan. Ya. Terus ini Pak, berarti termasuk apa ya, kiat-kiat sukses ini yang bisa dibagi ke sahabat Poksa ini apa Pak? Kiat sukses ya. Yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apakah itu berkaitan dengan daily activity atau al-amal al-yaumiyah ya, aktivitas harian, ataupun aktivitas yang memang rutin kita lakukan di dalam dunia kerja itu, pertama berangkat dari niat. Toto niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat itu sudah tulus, maka segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah. Dan kalau sudah niat, sudah tulus, sudah kita toto, itu insya Allah segala sesuatu yang menurut kita itu nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena apa? Karena kekuatan niat itu yang akan memberikan semangat dan spirit itu. Kemudian yang kedua itu adalah komitmen ya, yang tidak kalah pentingnya. Kita berkomitmen untuk sahabat-sahabat Poksa dalam hal apapun. Ketika menjadi PNS atau ASN ya, kita punya komitmen untuk menjadi ASN yang berkinerja baik. Termasuk dalam membangun ZI misalnya. Dimulai dari tadi ya, niat, kemudian yang kedua membangun komitmen bersama. Nah, komitmen ini bisa kita bangun manakala ada kerjasama ya dengan semuanya. Makanya sahabat Poksa setelah ada komitmen, yuk kita bekerja sama. Karena dengan kerjasama ini sesuatu yang berat menjadi ringan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, coba kita ini kalau pakai teori tasawuf gitu ya, itu dimulai dari at-takhalli dulu ya, bersih-bersih. Maka kalau ada sesuatu yang kotor, kita bersihkan. Kalau sudah mulai bersih, tidak berhenti sampai di situ, naikkan sedikit at-tahalli. Ya, sudah mulai kita rias diri. Jadi yang tadinya kita ini mungkin ada potensi-potensi tidak baik, yuk sekarang setelah kita bersihkan, diisi dengan yang baik-baik. Hiasi diri. Nah, mungkin dengan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, kita ini juga bekerja dengan menggunakan SOP, mekanisme yang bagus. Nah, kemudian berinovasi, itu menghiasi diri namanya, termasuk dalam membangun ZI ini. Dan puncaknya Pak? Puncaknya adalah at-tajalli. At-tajalli itu menjadi nyata. Kalau dalam ilmu tasawuf itu kan kita ini akan menjadi kehadiran Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kita seperti tidak ada tabir begitu ya. Itu namanya at-tajalli. Kalau dalam teori kehidupan kita ini, prestasi akan menjadi nyata. Salah satunya konteksnya itu ya Pak? Konteksnya itu. Kalau kita dalam bawa teori kehidupan ya, dalam di kantor. Jadi akhirnya WBK menjadi nyata di tangan kita. Tajalinya itu? Iya. Itu dicapai. Yang sudah dicapai, kita coba pertama bersih-bersih dulu ya. Bersih-bersih kantor, baik bersih-bersih fisik. Kita bersihkan kantor kita. Kemudian mungkin bukan orang kita dibersihkan dibuang, enggak ya. Mentalnya yuk kita bangun. Kemudian mungkin yang mungkin menjurus ke KKN atau korupsi, kita bersihkan itu. Nah, setelah itu dibersihkan, yuk kita masuki kinerja yang bagus, disiplin, lakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Maka yang kita dapatkan itu yang ketiga adalah tajallinya itu nyata, WBK di tangan kita. Kendalanya Pak? Tentu segala sesuatu ada kendala ya Mbak Ulfa ya. Tetapi tidak terlalu banyak berarti ya. Mungkin salah satu kendalanya awalnya di sini ini adalah karena bangunan tua ya. Cuma saya mencoba mengenali WBK itu apa, pembangunan zona integritas itu apa. Ternyata itu hanya sedikit sekali yang berkaitan dengan bangunan fisik. Kan kalau kita urut ya. Jadi membangun zona integritas itu pertama kan membangun komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran.
Itu. Ini nggak ada kaitannya dengan fisik kan? Ya. Yang penting yuk mulai dari semua pimpinan, unsur pimpinan, Kasubag, Kasih, dan terutama dari saya sendiri ya. Dengan semuanya sampai cleaning service, supir. Yuk kita bangun. Sekarang ini kita akan membangun zona integritas. Setelah itu kita dapatkan yang kedua itu kan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini juga belum fisik. Belum fisik. Nah, kita coba sekarang misalnya anjab ABK kita gunakan. Ini benturan kepentingan kita hilangkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pencegahan korupsi. Nah, pencegahan korupsi ini juga kan bukan fisik. Saya mencoba mengenali itu. Nah, yang ketiga ini peningkatan kualitas layanan publik. Nah, ini memang ada fisiknya sedikit. Contohnya kita menyiapkan PTSP, itu kan bagian dari peningkatan. Kemudian kita melakukan inovasi-inovasi, itu kan bagian dari layanan ya. Terutama inovasi yang berbasis online. Nah, itu bagian dari peningkatan kualitas layanan. Nah, tentu ini ada fisiknya sedikit. Nah, karena saya mencoba mengenali core-nya itu ternyata di situ, saya sudah mulai ada optimisme, Mbak. Awalnya terus terang pesimis. Sempat pesimis ya, Pak? Sempat. Saya berpikir apa bisa Kemenak Salatiga ini dengan kondisi bangunan tua seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah ya, baik itu TPI, tim penilai internal dari Sekretariat Jenderal, tentu asesor yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal ya. Kemudian TPN dari Kemenpan RB juga nggak ada yang mempermasalahkan fisik ini. Tetap maju gitu ya, Pak? Tetap maju, kemudian mereka menilai apa adanya, kita adanya seperti ini, tetapi yang dilihat adalah komitmennya, reformasi birokrasi, pencegahan korupsinya, kemudian peningkatan kualitas layanan publik melalui 4 inovasi yang kami usung, Mbak Ulfa. Yang pertama itu inovasinya adalah yang disebut dengan Simsalabim ya. Sistem Informasi Manajemen Salatiga Bersih Inovatif Melayani. Jadi ada satu aplikasi yang memuat seluruh layanan yang ada di kantor sini. Tinggal buka di Google saja, Simsalabim. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan Pesomadam, Peduli Isolasi Mandiri Masyarakat Terdampak COVID. Itu layanan keagamaan, juga ada bantuan sosialnya. Terutama dan dari sampai sekarang masih dilaksanakan itu? Masih oleh teman-teman penyuluh itu. Oh, leadingnya penyuluh ya? Di penyuluh. Jadi kalau ada yang isolasi mandiri, teman-teman penyuluh bisa memberikan layanan konsultasi lewat WA ya. Itu bisa langsung. Atas permintaan atau mungkin mereka para penyuluh punya inisiatif proaktif untuk datang? Betul, punya inisiatif, proaktif ya. Kita selalu melakukan pendataan ya, update ya. Kemudian yang berikutnya itu warek gitu ya, wakaf recommended. Itu penyelesaian administrasi wakaf dengan cara jemput bola. Jadi kalau ada yang mau wakafkan, kita yang jemput bola ke sana sampai keluar sertifikat kita bantu. Nah, yang tadinya kan berbulan-bulan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga yang tidak kalah pentingnya menjadi primadona adalah rumah moderasi BKGS. Ini tadinya adalah bangunan BKGS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, yang dipakai oleh 2 umat beragama awalnya. Bangunan ini, yaitu oleh umat Kristen dan Katolik. Saudara kita yang Kristen dan Katolik. Tetapi kemudian kita lakukan inovasi, kita luaskan cakupannya, ini menjadi rumah atau tempat bertemunya seluruh umat beragama. Nah, maka kita coba lakukan dialog, interfaith dialog di sana ya. Kemudian juga bagaimana berdiskusi tentang merawat kota Salatiga tetap menjadi kota toleran. Itu kita lakukan di sana. Alhamdulillah, ini teman-teman penyuluh lintas agama membentuk satu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Penyuluh Lintas Agama. Dibentuk di situ juga. Berarti itu program yang mereka buat itu apa itu, Pak, kalau di rumah moderasi itu? Pertama, dialog antar iman gitu ya, biar tidak terjadi misalnya kecemburuan antar iman, kemudian mungkin saling mencurigai dan sebagainya. Maka yang dibangun di sana itu seperti yang saya rekam dengan teman-teman di sini. Itu pertama, saling mengakui keberadaan umat beragama lain.
Kemudian ada keinginan tumbuh dan berkembang bersama, saling memahami kebutuhan umat beragama lain. Nah, dengan demikian kita saling mengakui dan saling mengakui eksistensi umat beragama lain. Ini akan tercipta suasana toleransi yang sangat bagus di Salatiga ini. Itu peran di Rumah Moderasi Beragama. Iya. Dan peran kantor Kementerian Agama Kota Salatiga ini sendiri untuk moderasi beragama jauh mana, Pak? Alhamdulillah kita bisa mewarnai Kota Salatiga ini melalui program-program yang kita usung ya. Salah satunya adalah pemberdayaan FKUB. Kita memberikan bantuan setiap tahun ya ke FKUB itu. Kalau di total itu ada 50 juta setiap tahun kita memberikan bantuan ya. Peningkatan kapasitas FKUB. Kemudian juga kita memberikan sosialisasi, advokasi kepada masyarakat Salatiga melalui berbagai forum yang mungkin kita lakukan ya. Itu kita lakukan. Termasuk pendekatan yang dipakai oleh Kementerian Agama itu tidak monoton, Mbak Ulfa. Ya, menggunakan pendekatan agama tentu ya. Kemudian menggunakan pendekatan budaya. Seperti apa itu, Pak? Yang pendekatan budaya itu, budaya yang sudah ada, kita coba kita masuki, itu menjadi penguat dan perekat ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah maupun ukhuwah Basyariah di sini. Jadi kalau ada budaya itu, kita bukan malah menghabisi budaya, tetapi kita adaptif dengan budaya. Kan itu kan ciri dari moderasi beragama. Jadi yang pertama komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua anti kekerasan ya, kemudian yang ketiga itu penerimaan terhadap tradisi kan gitu kan. Nah ini sangat penting sekali kita terapkan yang itu, penerimaan terhadap tradisi ini kita kembangkan. Uri-uri gitu kan. Kita uri-uri. Iya, uri-uri kata orang sini itu, kita uri-uri budaya yang ada agar ini menjadi salah satu metode yang kita pakai, Kementerian Agama pakai gitu ya. Kemudian juga pendekatan historis. Kita pakai juga, Mbak, itu. Pendekatan historis itu Kota Salatiga ini menurut catatannya itu belum pernah ada konflik sejak berdirinya Kota Salatiga ini. Dan semoga seterusnya ya, Pak. Iya, padahal itu di tahun 750 Masehi. Jadi sudah 1200 lebih Kota Salatiga. Ya tentu, dan selanjutnya kita berharap. Nah, kita itu pendekatan kesejarahan ini kita coba kita kenalkan, terutama ke anak-anak muda. Tahu Salatiga ini near konflik dari dulu. Oh, maka dengan demikian akan timbul self awareness ya, kesadaran diri. Nah, dari self awareness ini kemudian akan naik menjadi self regulation, pengaturan diri. Bagaimana adik-adik ini akan membawa dirinya menjadi masyarakat Kota Salatiga yang sadar sejarah. Kan eman-eman, masa mau membuat sejarah kerusuhan, kan eman-eman. Nah, atau membuat sejarah intoleran. Nah, kan eman-eman. Salatiga ini itu sudah seperti itu dari dulu. Untuk persiapan ke depan itu, Pak, untuk ke WBBM-nya gimana ini, Pak, untuk mengawal gitu? Jadi kita begini ya, untuk WBBM kita sebetulnya tahun ini ikut submit ya pada bulan Desember yang lalu. Tetapi rupanya kita belum diikutkan ini untuk menuju WBBM. Kita mempersiapkan, Mbak, kata orang Jawa itu ambekan dulu ya. Ambil nafas. Rehat. Kita rehat sebentar ini. Insya Allah kita sambil rehat kita persiapkan apa-apa yang memang nanti menjadi pendukung untuk suksesnya meraih WBBM. Kita coba sekarang apa yang kurang itu kita coba inventarisir. Kemudian step by step kita penuhi, pada saatnya nanti kita sudah siap mencapai atau memperoleh predikat WBBM. Tentu mohon doanya ya, mohon doanya sahabat Poksa semua agar kami tidak berhenti sampai di WBK saja, tetapi kami bisa meraih predikat WBBM. Tentu predikat itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya, Mbak. Tetapi sebetulnya core-nya itu bukan di situ sebetulnya.
sebetulnya kita akan menjadikan budaya WBK dan WBBM itu menjadi budaya kerja sebetulnya. Gitu. Intinya itu ya. Intinya itu. Jadi tentu untuk mendapatkan semangat dan spirit atau elan, tentu memang harus ada penghargaan ya, ada reward. Motivasi ya Pak ya. Untuk menjadi motivasi gitu. Tanpa itu, kalau tidak ada motivasi, tujuannya hanya menjadikan budaya kerja, kan susah juga ya, karena reward and punishment itu kan memang sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi, sebetulnya nanti bagaimana kita ini menjadikan WBK dan WBBM itu menjadi budaya kerja dalam kehidupan ASN di Kemenak Salatiga ini. Saya kira itu sebetulnya yang ingin kita capai ya. Puncaknya, kulminasinya nanti itu yang ingin kita capai ya. Begitu Pak, mungkin ini bisa dijadikan semangat juga untuk kami para ASN tentunya untuk membangun nilai-nilai dari WBK tadi, roh dari WBK tadi, bagaimana bisa membudayakan nilai kerja yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih berdaya guna tentunya untuk layanan masyarakat ke depan gitu ya. Iya, kita harapannya seperti closing itu. Statement Pak, silakan Pak. Baik, sahabat Poksa yang saya banggakan dan saya cintai, membangun perubahan yang besar dimulai dari membangun diri sendiri, yaitu dimulai dari niat yang tulus, niat yang ikhlas. Segala sesuatu akan mengalir dengan nyaman. Kemudian yang kedua adalah membangun komitmen. Komitmen menjadi penting dari pucuk pimpinan sampai seluruh jajaran agar memiliki pemahaman yang sama, kemudian memiliki pengertian yang sama, kemudian juga memahami tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perubahan-perubahan. Tentu sesuatu yang biasa kita rubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dan yang berikutnya adalah lakukan inovasi. Inovasi di dalam semua layanan kita lakukan. Tak terkecuali adalah inovasi yang berbasis online untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba online saat ini. Apabila itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan prestasi yang gemilang. Terima kasih. Sahabat Poksa, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Podcast Kemenak Salatiga hadir untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.